Nah, pemirsa, saat pidato di Kongres Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gamblang menyebut Amerika mendukung Israel termasuk di tengah perang yang berkecamuk dengan Palestina dengan korban puluhan ribu jiwa. Sementara di Beijing, Tiongkok berhasil mempertemukan dua kekuatan di Palestina, Hamas dan Fatah, hingga keduanya sepakat bersatu membentuk pemerintahan di Palestina. Dua kekuatan besar di dunia hadir di tengah konflik hebat di Gaza. Dan akankah keduanya terlibat lebih jauh atau semata untuk perdamaian dunia atau menjadi pemicu perang dengan skala yang lebih besar lagi nantinya? Sudah hadir di studio bersama kami ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah, ahli kajian Timur Tengah yang akan membahas ini pemirsa untuk Anda pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Tia, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen. Sehat Mbak? Sehat alhamdulillah. Mbak Tia, kalau kita lihat yang terjadi akhir-akhir ini penuh dengan dinamika luar biasa sekali karena kemarin ada pertemuan antara Hamas dan Fatah, tapi terjadinya masalahnya di Beijing di Tiongkok. Iya, betul. Dengan pertemuan ini ada rekonsiliasi yang terjadi, ada dampaknya tidak Mbak? Ya, ini kali kedua ya Mbak Valen kalau kita lihat bahwa China finally berhasil untuk menjadi mediator dalam konflik Timur Tengah. Selama ini selalu deadlock. Pertama adalah kejadian open diplomatic relations between Iran dengan Saudi Arabia. Susah itu Mbak Valen, lama sekali kedua negara ini menjadi musuh bebuyutan, kemudian berebut hegemoni di Middle East. Tapi akhirnya China muncul sebagai mediator dan akhirnya sekarang Saudi dengan Iran berdamai. Bahkan siap melakukan beberapa kerjasama dan membuka hubungan diplomatik. Ini sangat mengejutkan begitu ya. Ternyata finally China pay attention terhadap Timur Tengah. Biasanya tidak gitu. Nah sekarang terjadi lagi. Yang kedua ini surprise juga. Bahkan ini luar biasa di tengah gejolak Palestina Israel yang luar biasa. Di tengah ada genocide di Gaza. Kemudian China tampil kembali dalam politik Timur Tengah begitu ya. Dia menjadi mediator kemudian berhasil menyatukan faksi Fatah dengan Hamas yang selama ini dari tahun 2007 itu mereka memang betul-betul berkonflik, bahkan betul-betul konflik dalam senjata. Tapi finally dua faksi besar di Palestina ini bisa bersatu. Tapi kan ini bukan yang pertama ya Mbak Tia ya. Ini sebelumnya pernah dilakukan juga oleh Mesir di 2011 kalau tidak salah, kemudian 2020 oleh Al Jazair. Nah, ini mengapa kita harus optimis kalau China, Tiongkok bisa punya hasil yang berbeda ketimbang dua negara sebelumnya? Iya, optimisnya begini, ada satu strategi China yang mungkin tidak dimiliki Mesir pada masa lalu karena pada saat itu hanya pembagian wilayah. Makanya kan terjadi pemilu Gaza yang dimenangkan oleh Hamas yang inilah memicu konflik kedua faksi ini, begitu ya. Jadi hanya memberikan batasan teritori, batasan kekuasaan antara yang dikuasai oleh Hamas dengan Fatah tanpa solusi yang pasti dan mediatornya juga kurang kuat secara politik global, akhirnya failed. Nah, China berbeda begitu. Dia mempunyai segalanya, dia mempunyai modal juga, dia secara ekonomi juga bagus begitu ya. Dia ada semacam iming-iming investment atau recovery ekonomi atau economic cooperation sehingga menjadikan negara-negara yang berkonflik itu trustnya tinggi begitu. Maka misalnya begini Mbak Valen, kita lihat bagaimana Saudi Arabia begitu ya. Ketika dia butuh untuk diversifikasi ekonominya, ingin tidak lagi tergantung dari resource, kemudian ingin lebih pay attention terhadap investment, terhadap trading begitu ya. China ada di situ menawarkan. Jadi kalau misalnya reject terhadap keinginan China, itu amat sangat kecil untuk Saudi Arabia. Dia akhirnya realistis. Tidak lagi refer terhadap terhadap Amerika seperti yang sudah-sudah. Siapa yang ingin berinvestasi kepada Saudi Arabia, ya jadi wajah sudah tidak menghadap lagi kepada Amerika. Finally ketika China menawarkan itu, nah inilah yang menjadi harapan kita ketika China hadir di tengah-tengah antara konflik Palestina Israel, kemudian Fatah dan Hamas akhirnya bersedia, bahkan 12 faksi ya Mbak Valen. Kalau kita lihat, ini ada harapan baru sebetulnya menuju kepada two-state solution begitu. Jadi ini ada angin segar yang baru kalau sebelumnya sudah pernah difasilitasi oleh negara lain dan kemudian hasilnya adalah gagal. Tiongkok mungkin bisa memberikan... Kita juga begitu ya Mbak Valen. Ya betul, jadi bisa memberikan sesuatu yang baru dan ada harapan supaya ini lebih bagus hasilnya begitu ya Mbak ya. Jadi tapi Mbak Tia, kita lihat di sana juga pada saat deklarasi Beijing ini dilakukan, ada Rusia juga perwakilannya hadir di sana. Nah ini sebenarnya mau mengisyaratkan apa dengan melihat siapa saja yang datang ke sana kemarin 3 hari yang lalu? Jadi sebetulnya begini, saya melihat ada pergeseran politik yang luar biasa di Timur Tengah. Artinya selama ini kita melihat bahwa kekuatan global itu terbagi dua.
dalam IR perspektif, dalam IR issues itu sudah tahu semuanya begitu ya, bahwa ada satu sisi Rusia, ada Iran, kemudian ada Cina, di sisi lain adalah ada GCC atau Gulf countries dengan aliansinya Amerika Serikat, di bawah Amerika Serikat dan Uni Eropa begitu ya. Itu dua kekuatan besar. Tapi ternyata ada pergeseran-pergeseran di belakangan ini ya, terutama di era sekarang ini. Satu, kita masih ingat bagaimana Qatar sudah berani terhadap Saudi Arabia. Artinya sudah tidak sepenuhnya manut, kemudian mencoba membuka hubungan yang luar biasa dengan Iran dengan dibukanya dua gas ladang antara selatan dengan utara begitu. Itu tidak pernah dalam sejarah Qatar berani terhadap Saudi. Tapi finally Qatar sudah mencoba, ini adalah economic cooperation, realistis begitu ya. Yang kedua, itu adalah pergeseran di Timur Tengah. Saudi sekarang sudah tidak sepenuhnya wajahnya menghadap Amerika. Sudah realistis menghadap, Cina kalau mau invest besar-besaran dan bantu diversifikasi ekonomi kita, it's okay. Nah itu kan kalau kita lihat dari sudut pandang eksternal ya, Mbak Tia ya. Nah sekarang kalau internalnya, bagaimana sebenarnya kalau dianalisa komitmen dari Hamas dan Fatah ini untuk tidak berkonflik terus-menerus, tapi mau bergerak di bawah PLO? Nah itu dia, saya di sini agak-agak kalau di internal ya. Kalau eksternal saya melihat mediatornya saya optimis, Mbak Valen. Tapi di internalnya saya sedikit agak takut itu terulang kembali. Karena sebetulnya kalau kita teliti melihat deklarasi Beijing, isinya itu sama sebetulnya dengan lama, yaitu pembagian wilayah. Misal West Bank, East Jerusalem itu bagiannya Fatah, kemudian Gaza bagiannya Hamas. Kalau misalnya bentuknya masih seperti itu dengan bentuk lama, saya khawatir kemudian pada akhirnya mereka akan menyalahi agreement tersebut, menyalahi kesepakatan ujung-ujungnya begitu kan? Karena mereka berantem itu di internal ya karena teritori itu begitu, pembagian yang membuat mereka konflik begitu. Yang menarik adalah pada saat bicara ada deklarasi Beijing ini, kemudian banyak yang berspekulasi, Mbak Tia. Ini kan jadi membentuk beberapa blok besar jadinya kan? Apakah ada potensi muncul eskalasi konflik yang mungkin saja terjadi nanti atau perang yang lebih besar skalanya? Palestina Israel adalah salah satu konflik di Timur Tengah yang susah sekali diurai. Jadi sangat complicated dibanding Suriah. Selesai, recovery, Cina masuk investasi. Kemudian kita di Yaman, begitu Saudi Arabia dan Iran mempunyai diplomasi, hubungan diplomatik yang bagus, mereka juga meredup konfliknya. Tapi Palestina Israel itu tidak bisa, karena complicated. Aktor yang bermain di konflik itu sangat banyak begitu ya. Artinya kalau memang ini sudah Fatah dengan Hamas sudah join, ada beberapa poin dalam deklarasi Beijing, Netanyahu menolak begitu, tidak mau. Kalau tidak mau artinya apa? Artinya Netanyahu bilang bahwa oke, kita akan ada perjanjian perdamaian, tapi Hamas disingkirkan. Tapi tidak bisa karena Hamas bagian dari Palestina. Nah ini complicatednya. Jadi semua yang menjadi mediator di situ susah begitu ya untuk memberikan solusi terhadap konflik ini. Belum aktor dari eksternal, ada Iran di situ, ada Rusia punya kepentingan juga di situ. Kemudian Iran tidak mungkin melepaskan. Artinya saya tidak menyebut bahwa Iran tidak setuju dengan two-state solution. Artinya memang Iran berperan besar dalam konflik itu, di mana Iran cukup banyak membantu terhadap Hamas melalui Hezbollahnya di Lebanon, kemudian belakangan di Yaman yang menyerang Israel itu kan itu memang dari Iran begitu, Houthi itu. Jadi susah begitu, banyak orang yang aktor-aktor yang tidak menginginkan konflik ini juga selesai begitu ya, tapi juga banyak yang menginginkan konflik ini selesai, termasuk saya ingin two-state solution, Palestina merdeka. Kalau tidak ada aktor yang banyak bermain di dalamnya, sebetulnya it's easy ya to stop this problem. Dan ini terjadi juga di waktu yang berdekatan, Mbak Tia. Kemarin Benyamin Netanyahu, Bibi Netanyahu itu datang ke Kongres kemudian menyampaikan pidatonya. Dan ini kan jeda waktunya sangat tipis ya kalau kita lihat dengan deklarasi Tiongkok. Bagaimana sebenarnya Amerika Serikat melihat pada saat ada deklarasi Tiongkok ini dilakukan untuk juga ikut serta otak-atik di dalam Israel-Palestina? Nah Mbak Valen, kalau melihat tentang kunjungan Netanyahu, kemudian bagaimana posisi Amerika Serikat, kita tunggu sebaiknya ya hasil election dari Amerika Serikat. Karena apa? Kita tidak bisa menebak kalau misalnya Trump menjadi pemenang akan seperti apa. Itu strategi dalam menghadapi Israel Palestina berbeda. Berbeda lagi kalau Kamala Harris yang menang dari Partai Demokrat begitu ya. Karena Republik dengan Demokrat dua-duanya memang betul-betul berada di samping Israel, tapi mereka berbeda strategi. Jadi sebetulnya Partai Demokrat ini sudah setuju dengan two-state solution. Hanya saja memang ada poin-poin agreement yang tidak disetujui atau di-reject oleh Partai Demokrat, yaitu tidak ingin melibatkan Hamas. Nah, ini susah juga gitu ketemunya. Sementara kalau dari Republik saya melihat
semuanya. Jadi artinya apa? Betul-betul dukung terhadap berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Lebih keras sebetulnya Partai Republik ini. Maka kita akan melihat nih, konflik ini akan semakin melebar di regional, bahkan mungkin akan memicu pertempuran dua kekuatan besar dunia. Atau justru akan selesai begitu ya, tergantung dari hasil pemilu Amerika Serikat ini. Kenapa kita nunggu? Ya karena memang pemilu Amerika Serikat ini bukan hanya ditunggu persoalan Palestina Israel. Ini besar semua negara nunggu ya, begitu Mbak Tia ya. Iya betul. Kalau seandainya kita bicara jika masih gambling begitu ya, menunggu bagaimana hasil pemilu Amerika Serikat, nanti juga ada dampaknya juga di Israel dan Palestina. Jika seandainya situasinya semakin memanas, krisis kemanusiaan terus terjadi, apa indikatornya Mbak untuk memahami kalau di sini konfliknya terus mengalami eskalasi? Ya, sebetulnya dengan bergabungnya Hamas dengan Fatah, sebetulnya harusnya ini menurun. Ya, harusnya ini menurun. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai visi yang sama dalam menghadapi hal yang sama. Tapi lagi-lagi Netanyahu mengeluarkan statement yang cukup mengejutkan. Dia bilang bahwa Mahmud Abbas sudah pro terhadap teroris, terhadap Hamas. Artinya apa? Kalau dilihat Mahmud Abbas, yaitu leader dari Fatah itu dianggap sudah pro terhadap Hamas, ini serangan akan semakin melebar. Artinya ada beberapa wilayah Fatah yang selama ini tidak diotak-atik oleh Israel, tidak diserang loh Mbak, tidak semua wilayah Palestina itu diserang, tidak. Jadi hanya kantung-kantung Hamas saja. Kenapa Rafah? Karena di situ ada refugee dan Israel, Zionis mengindikasikan bahwa di Rafah juga ada Hamas, begitu ya. Tapi kalau di area-area Fatah, mereka tidak otak-atik. Tapi kalau sampai Mahmud Abbas declare dan join dengan Hamas, khawatirnya bagian Ramallah, West Bank juga akan ikut juga digempur atau konflik ini akan meluas karena Netanyahu melihat kamu pengkhianat, melihat Abbasnya begitu. Karena selama ini hubungan antara Israel dengan Fatah baik-baik saja. Jadi tidak baik itu hanya dengan Hamas begitu Mbak. Jadi ini bisa jadi seperti pisau yang bermata dua begitu. Iya. Jadi Mahmud Abbas sendiri bingung mungkin, satu sisi harus free Palestine, tapi di sisi lain ini akan terjadi seperti Hamas yang 7 Oktober. Menyerang, kemudian di feedbacknya adalah 40.000 warga sipil Gaza yang terbunuh, yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa. Itu kan Israel membabi buta, jangankan ada yang terbunuh dari pihak dia ya, tidak ada yang terbunuh pun biasanya itu balasannya luar biasa, Mbak. Jadi ini perlu dicermati juga. Jika Mahmud Abbas tidak hati-hati dan Netanyahu sudah mengatakan bahwa Mahmud Abbas adalah pengkhianat karena pro terhadap teroris Hamas misalnya, dia menyebutnya begitu, bukan saya ya, itu akan membuat konflik atau area-area yang diserang di Palestina akan semakin besar. Khawatirnya ke situ, Mbak. Karena dia memang tidak pakai logika. Kalau nyerang sudah ambisinya besar dan dia hanya ingin one state solution, hanya untuk establish negara Yahudi saja, sudah semua akan dihabisi oleh pihak Netanyahu. Gitu. Jadi yang ditunggu adalah bagaimana step selanjutnya yang akan diambil oleh Mahmud Abbas yang bisa menentukan bagaimana langkah Israel setelahnya, begitu ya? Iya, karena itu sudah ditandatangani ya di deklarasi Beijing ini ya, Mahmud Abbas ini. Tinggal bagaimana cerdasnya beliau menghadapi Netanyahu supaya tidak marah kemudian melakukan serangan yang lebih luas lagi, bukan hanya di Rafah, bukan hanya di Gaza, khawatirnya meluas ke arah Ramallah misalnya, ke arah Yerusalem, West Bank begitu ya. Baik, itu kita lihat tadi di Israel Palestina dari sisi internalnya. Kemudian Mbak Tia, kalau seandainya kita lihat dari Indonesia selama ini selalu menyuarakan dukungan, kemudian mendesak supaya terjadi gencatan senjata. Dengan adanya deklarasi Tiongkok ini, bagaimana Indonesia harus menyikapi hal ini? Apa follow up-nya? Indonesia itu sejak lama ya menjadi membantu banyak terhadap only speech, saya bilang, membantu banyak terhadap kemerdekaan Palestina. Misal di OIC, kemudian di beberapa IO, di UN, kemudian ketika menjadi anggota tidak tetap PBB tahun 2019, Indonesia juga sangat keras bersuara dan bahkan menjadikan program Free Palestine sebagai priority nomor 1 loh di program-programnya Indonesia saat itu gitu ya. Saya begini. Agak susah untuk Indonesia ya, untuk seperti sebagus China begitu. Buktinya China selama ini seperti tidak pay attention, ketika dia action berhasil. Gitu. Indonesia kan selama ini bersuara terus, bahkan sampai sampai walk out, bicara di mana-mana, di OIC, di ICG, Ibu Retno datang, itu saya apresiasi. Tapi memang susah.
Karena satu, kita secara letak geografis juga berjauhan. Dua, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Mau bagaimana kita harus bargaining positionnya. Dalam politik itu sangat simple. Harus ada bargaining position. Apa yang kita tawarkan terhadap Israel, apa yang kita tawarkan terhadap Palestina. Kemudian apa nilai value kita di politik global. Saya melihat bukan tidak ada, kurang begitu ya. Mau ditawarkan apa sebagai the most population Muslim, sekarang juga sudah bergeser. Begitu ya. Sementara Qatar misalnya punya kedekatan sendiri dengan Hamas, walaupun tidak punya hubungan diplomatik. Kemudian kita melihat mediator Egypt pernah punya sejarah menjadi mediator. Cina ada uang misalnya ya. Kemudian Amerika Serikat sudah pasti ada di samping Israel. Lalu posisi kita Indonesia di mana? apa? Begitu ya, jadi agak-agak susah. Tapi saya apresiasi ya Mbak, apresiasi bagaimana pemerintahan kita di berbagai forum internasional itu sangat berjuang dan menyuarakan gitu. Pada saat ada pergantian tampuk pemerintahan kepemimpinan, Mbak Tia, apakah akan ada perubahan juga nanti untuk bargaining position, bargaining pointnya Indonesia? Karena setelah ini akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Mudah-mudahan. Saya melihat knowledge-nya Pak Prabowo lebih luas networking globalnya. Saya tanpa menafikan pemerintahan yang lalu ya. Dilihat misalnya humanitarian aid kita dari Indonesia berhasil dijatuhkan dari pesawat langsung dari atas ke wilayah Gaza. Tidak pernah loh. Kita biasanya humanitarian aid kita sampai di Rafah udah di close. Udah nggak bisa masuk begitu ya. Ini langsung bisa dijatuhkan. Artinya memang ada lobby-lobby networkingnya Pak Prabowo, meskipun beliau masih kandidat sekarang ya, belum menjadi presiden. Ada lobby-lobby dengan pihak Jordan, kedekatan dengan Raja Jordan, yang bisa menyebabkan bantuan kemanusiaan kita bisa langsung dijatuhkan di Gaza. Itu sulit gitu. Saya optimis ya. Tapi dengan totally polisinya Pak Prabowo tanpa ada kiri kanan. Saya melihat networking dia lebih baik sih untuk foreign policy, untuk kebijakan luar negeri ke depan begitu. Jadi optimis untuk kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya Pak Prabowo Subianto punya networking yang jauh lebih baik. Betul. Baik. Nah, ini sebagai penutup kita hari ini Mbak Tia. Mbak Tia, jadi kalau seandainya ada yang berdiskusi kemudian bertanya, membahas putar ini bisa memungkinkan muncul eskalasi konflik dan sampai terjadi perang berkelanjutan dengan kondisi hari ini atau malah sebaliknya? Bisa lebih besar karena saya melihat begini, di pihak Netanyahu tidak ada titik temu karena dia ingin mengeluarkan Hamas, itu tidak mungkin. Kemudian dia juga sudah warning Mahmud Abbas begitu ya, kecuali Cina mempunyai strategi lain untuk bisa meredam emosinya Israel. Begitu. Jadi nanti ke arahnya two state solution. Tapi selama Netanyahu berkuasa itu tidak mungkin. Karena yang dia inginkan itu adalah one state solution. Artinya apa? Hanya satu negara bernama negara Yahudi yang ada di tanah Palestina. Itu tidak mungkin, tapi kan itu juga tanah orang begitu. Dia kan berdiri baru tahun 48 ya secara negara Yahudi ini. Tapi secara etnis dan agama memang sudah lama orang Yahudi ada di tanah Palestina sekitar 3%. Nah, ketika 48 itu ketika establish dia mengaku punya negara di situ, ya perlahan satu persatu imigran Yahudi dari berbagai negara datang naik hingga 33% itu tahun-tahun 48 Mbak Valen. Sekarang wah udah hampir semua kalau kita lihat perbandingan petanya ya. Kita tunggu Cina. Indonesia dari dulu tidak pernah berhasil. Kita tunggu Cina, selain dia permainannya adalah misalnya investasi, memberikan investasi dan keuangan untuk negara-negara tersebut, apalagi yang akan dimainkan Cina, sehingga memang ini mengarah kepada two state solution. Saya kasihan, saya lebih kepada kemanusiaan ya, Mbak Valen, ini harus diakhiri. Kita melihat bagaimana anak-anak perempuan semuanya terbunuh begitu ya. Ini harus selesai. Jadi ego si para aktor yang hanya ambisi untuk urusan politik mereka untuk kali ini diredam lah begitu ya. Masa nggak punya hati sih? Gitu. Itu tadi adalah bagaimana analisa dari Mbak Tia, pemerhati Timur Tengah pemirsa, karena kita baru saja menyaksikan ada yang dinamakan sebagai deklarasi Tiongkok. Kita sama-sama menantikan apalagi ya Mbak ya, step-step dan gebrakan lainnya yang bisa mungkin dilakukan oleh Tiongkok sebagai salah satu the new power yang kemudian datang dan ada di dalam konflik Israel-Palestina. Terima kasih Mbak Tia sudah bergabung bersama kami langsung di Studio Metro TV untuk Selamat Pagi Indonesia hari ini. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.